Assalamualaikum, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pola kebutuhan beban listrik pada mata kuliah distribusi semester 4. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin ya teman-teman, di semester 4 distribusi ini bakal ada 5 materi besar. Dan nantinya teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah proyek besar, yaitu menghitung pemakaian sebuah gedung dan merancang berapa sih daya dan instalasi yang akan dipasang dalam sebuah rumah. Nah, di sini sebelumnya aku akan nyampaikan dulu materi-materinya. Yang pertama itu tentang pola kebutuhan yang akan aku bahas di video ini. Lalu nanti ada juga sistem pelayanan JTR yang aku akan bahas di next video. Lalu ada konstruksi jaringan saluran TR, tegangan rendah atau SUTR. Lalu ada SUTM dan gardu trafo tiang. Nah, juga di video selanjutnya akan aku juga bahas tentang tugas Excel menghitung penggunaan JTR JTM di lapangan ya. Lalu juga ada nanti gambarnya seperti apa. Di videonya akan aku jelaskan juga, dan laporan besarnya atau tugas besarnya itu seperti apa. Dan aku akan bahas semua ini di video lengkap yang nantinya akan kita rekap jadi satu ya di Teknik Ambo. Dan berharapnya semoga video-video ini bisa membantu teman-teman untuk mendapat gambaran ketika mengerjakan mata kuliah distribusi ini. Oke, tanpa berpanjang dan berlama-lama, materi pertama tentang pola kebutuhan beban listrik ini akan aku jelaskan sesingkat dan semenarik mungkin agar teman-teman gak bosan ya. Oke, nah next. Nah, di sini seperti kita ketahui pada materi sebelumnya itu ya, di semester 1, 2, 3 kita udah tahu bahwa konsumen Indonesia itu ada 4 jenis. Ada rumah tangga, PJU, pabrik, dan komersial. Dan ini dibedakan berdasarkan dengan daya yang mereka gunakan. Itu general. Lalu juga klasifikasi kelompok beban listrik. Dan sebelum kita membuat rancangan, itu tentu kita harus tahu dulu mereka termasuk domestik atau non domestik. Kuncinya di sini ya teman-teman. Kalau domestik itu rumah tangga umum yang dayanya kecil, sedangkan domestik itu beban bisnis yang dayanya lebih besar gitu ya. Next, di sini ada juga konsep energi. Ini nggak perlu dijelaskan. Energi itu bisa berubah menjadi gerak, cahaya, bunyi, dan lain sebagainya. Ini dasar banget, bahkan di SMA juga sudah teman-teman pelajari. Tapi di sini mungkin lebih diperdalam lagi ya teman-teman materinya. Tapi aku nggak bahas untuk mempersingkat waktunya. Nah, di sini akan ada teman-teman gunakan rumus sama dengan ini ya. Rumus hukum ini. Nah, jadi ini harus teman-teman ingat dan harus pahami ya, W kali PT dan VI kali T gitu ya. Nah, ini untuk menghitung nantinya daya yang akan kita gunakan. Untuk kita mengetahui energi, kita mesti mengetahui dulu tegangan arus dan waktunya berapa. Begitu juga dengan daya julannya ini ya teman-teman. Ini untuk penjelasannya, satuannya teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, di sini juga menjadi tekanan untuk kita harus juga tahu siklus lingkungan konsumennya itu seperti apa gitu ya. Misalnya seperti ini, kita mulainya dari sini, pasokan listrik terganggu gitu ya. Nah, itu otomatis akan menghambat aktivitas manusia, dan akibatnya itu konsumsi listriknya jadi boros karena berulang kali hidup mati, dan meningkatkan emisi di pembangkit listrik. Emisi meningkatkan laju pemanasan global. Ketika pemanasan global terjadi, maka pemanasan global itu mengakibatkan hujan badai gitu ya, sehingga distribusi batu bara atau BBM itu akan terganggu. Jadinya ya pasokan listrik jadi terganggu. Seperti itulah siklusnya kira-kira. Jadi sebelum kita tahu alurnya seperti apa JTM, JTR, dan konsumen lain sebagainya, kita harus tahu dulu siklus lingkungan konsumen energi ini. Next, ini ada identifikasi pemakaian energi listrik ya. Di identifikasi ini kita harus lihat mereka itu termasuk golongan domestik atau tidak. Lalu kita identifikasikan mereka pengguna daya besar atau tidak gitu ya. Itu aja intinya. Dan pemakaian energinya juga seperti apa. Misalnya mereka menggunakan mesin yang besar gitu ya, energi yang dirubahnya menjadi apa dan apa dengan
nantinya kita bisa hitung dengan rumus seperti ini ya. Seperti ini, dayanya dikali dengan waktu, itulah dapat kita menghitung KWH-nya gitu. Nah, ini nih gambar yang aku maksud. Nanti di akhir job desknya ini kita akan bikin gambar instalasinya gitu. Misalnya ini dalam satu ruangan, ini MCB besarnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menggambarkan berapa komponen lampu di sana, saklar di sana gitu ya, komponen lain. Nanti akan kita hitung di sini. Nanti setelah ini dapat, kita akan dapat satu feed ini. Setelah feed ini dapat, kita jumlahkan dan bakalan kita tahu kita bisa gunakan MCB apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu juga ada kebutuhan atau demand ini adalah harga rata-rata gitu yang digunakan per harinya. Untuk itu kita gunakan waktu gitu ya. Ada kebutuhan rata-rata, maksimum dan biasa. Ada juga load factor gitu ya. Nah, ini adalah tabel golongan pelanggan PLN gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh sebelum menghitung, kita klasifikasikan dulu bangunan yang akan kita hitung itu termasuk ke dalam domestik atau non domestik. Nanti kita bisa lihat juga golongan tarif dan harganya berdasarkan PLN. Dengan begitu teman-teman bisa hitung sendiri gitu ya dengan rumus seperti ini. Dan ini adalah contohnya beberapa persentase itu, waktu itu aku juga belum update ini, soalnya teman-teman bisa cari ulang seperti apa faktor kebutuhannya gitu ya. Next ada beberapa nilai yang kita hitung, ada faktor kebersamaan, diversitasi, sama lain sebagainya. Nah, ini ada contoh ya teman-teman. Jadi dalam satu gardu pukulannya seperti ini, dayanya seperti ini, maka kita bisa hitungnya berapa. Dan nanti kita akan buatkan tabel seperti ini. Ketika jam 24 sampai jam 8 bebannya sekian, beban totalnya sekian, maka KWH dalam seharinya berapa. Dengan begitu kita bisa menghitung seluruh beban dengan waktu yang terjadi 24 jam dijumlahkan dengan menjumlahkan nilai KWH dalam sehari. Maka kita dapatlah KWH dalam sehari. Nah, untuk menghitung bulanannya gimana? Untuk menghitung bulanannya kita tinggal kalikan dengan 30 hari gitu ya. Nah, untuk faktor bebannya seperti ini, rata-ratanya kita bagi maksimum gitu ya, standar. Lalu juga diversitasinya seperti ini. Nanti kita tabelkan grafik seperti ini, bisa kita tabelkan seperti ini. Jadi kita tahu beban yang terbesarnya itu beban apa gitu ya. Kalau di sini kan beban A gitu ya, beban A-nya 150 kW. Jadi terbesarnya di jam berapa, dayanya berapa gitu. Kita bisa sinkronkan dengan tabel ini. Lalu lalu di sini juga ada penghitungan jumlah waktu total harinya. Nanti kita tabelkan lebih jelasnya. Dan ini dia. Ini ada tugas akhir mata kuliah aku waktu itu, dan aku rasa nggak jauh berbeda dari ini gitu ya. Kita punya beban A, kelompok rumah tangganya ini, pukulannya ini, waktunya ini. Jadi kita bisa tentukan faktor beban harian, lalu faktor diversitasnya, lalu kurvanya seperti apa gitu ya. Oke, untuk penjelasan tugas ini karena durasi, aku akan next di video selanjutnya.